kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam memahami arti dan tujuan pendidikan, Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran, di mana pengajaran atau underwich adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau upwarding memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan, di mana pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Peran pendidik diibaratkan seorang petani yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuan. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda atau pendidikan yang berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa sehingga mereka mencapai merdeka belajar. Kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Oleh karena itu, guru bertindak sebagai pamong, karena Indonesia memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan memimpin mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Budi pekerti juga menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial, bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa tindakan-tindakan tegas dan memberikan punishment atau hukuman kepada siswa bisa merubah perilakunya. Tetapi perubahan yang terjadi cuma didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya. Saya belum sepenuhnya menyadari akan keberadaan kodrat alam sang anak sehingga sering marah-marah atau mengeluh ketika ada anak yang lamban dalam satu pelajaran atau tidak mengerjakan tugas. Saya beranggapan bahwa peserta didik adalah kertas putih yang kosong dan kita bebas mengisinya. Maka saya pun akan mengisi mereka dengan berbagai pengetahuan yang saya miliki dan memberikan transfer ilmu atau lebih berpusat pada guru tanpa memikirkan apakah pembelajaran yang saya lakukan sudah bermakna bagi mereka atau belum. Dalam pembelajaran yang saya lakukan, lebih sering menggunakan metode atau strategi yang bagus menurut saya, tetapi tidak pernah memperhatikan kebutuhan siswa dalam pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan atau membuat kesepakatan bersama saat mengawali pelaksanaan pembelajaran. Dalam pembelajaran saya menginginkan siswa lebih tertib, duduk yang rapi dan diam, serta pandangan terpusat kepada guru. Namun semua itu ternyata sangat bertentangan dengan apa yang saya pelajari pada modul ini. Ki Hajar Dewantara memandang anak itu sebagai kertas putih yang sudah berisi coretan namun masih buram. Tugas kita sebagai guru untuk menjadikan coretan yang buram itu semakin jelas. Artinya setiap anak sudah memiliki bakat dan potensinya masing-masing.
Tugas kita sebagai guru untuk memunculkan dan mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Selain itu, berdasarkan filosofi pendidikan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, kita harus memandang siswa sebagai individu yang berbeda dan unik. Setiap siswa punya gaya belajar dan potensinya masing-masing, sehingga kita sebagai guru harus melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya, dalam melaksanakan pembelajaran, guru harus memperhatikan perbedaan individu dan juga melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Adapun beberapa hal yang dapat segera saya lakukan agar kelas saya nantinya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, diantaranya adalah: yang pertama, merancang dan melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui profil siswa. Yang kedua, merancang pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen. Yang ketiga, membuat kesepakatan belajar. Selanjutnya, memberikan variasi bentuk tugas sesuai dengan potensi siswa. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran dengan metode bermain sambil belajar. Dan terakhir, melakukan variasi penilaian. Dalam proses pembelajaran, saya akan lebih sabar dalam membimbing, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa, dan menjalin komunikasi dengan orang tua. Demikian pemaparan saya mengenai kesimpulan dan refleksi modul 1.1.